Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam diamankan petugas dalam penggerebekan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan, pemirsa, petugas mengamankan pengunjung dan puluhan minuman keras. Sebuah tempat hiburan malam di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan digerebek aparat Polres Kota Palopo. Di lokasi, petugas mendapati puluhan pengunjung pria dan wanita tengah menikmati dentuman musik sambil berpesta miras. Satu persatu pengunjung diperiksa mulai dari identitas dan barang bawaan. Di lokasi tempat hiburan malam ini, petugas turut menyita puluhan botol miras dan mengamankan beberapa pengunjung. Malam ini kami berhasil membubarkan keramaian dari tempat hiburan karaoke yang ada di Jalan Lingkar Pelabuhan, yakni karaoke Masoki atau kafe Masoki, di mana di situ ada beberapa kurang lebih 50 masyarakat yang menikmati hiburan dengan menyediakan minuman yang berhasil kami amankan sebanyak 3 kardus dan nanti akan kami kembangkan ke penjualnya. Razia tempat hiburan malam dan minuman keras ini akan terus digelar untuk menumpas peredaran miras di sejumlah wilayah hukum Kota Palopo. Warga juga diminta berperan untuk melapor kepada petugas jika mengetahui sumber peredaran miras. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polisi menggerebek markas judi online di apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. 24 orang operator judi diamankan. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggerebek markas judi online di apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas memeriksa satu persatu kamar dan menemukan operator yang sedang mengoperasikan judi online. Petugas menggerebek 7 unit apartemen dan mengamankan 24 operator judi online. Selain pelaku, petugas menyita beberapa komputer, telepon seluler, dan laptop. Penggerebekan berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas muda-mudi yang menyewa kamar apartemen. Dan dari hasil informasi dari masyarakat, kami beserta tim Reskrim langsung ke lokasi dan ternyata kami berhasil mengamankan di 7 unit di apartemen City Park dan berhasil mengamankan 24 yang diduga operator judi online. Sementara dari 24 kami amankan ke Polsek dan beserta barang bukti baik handphone dan laptop dan komputer. Judi online ini berbentuk slot. Ada 4 situs slot judi online yang kami amankan atau yang menurut keterangan dari operator. Para pelaku digelandang ke Polsek Cengkareng, sementara petugas masih memburu pemilik situs judi online. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus keracunan satu keluarga di Bekasi hingga kini masih jadi misteri. Hingga kini 3 orang meninggal dunia dari 5 orang yang keracunan. NR, bocah berusia 5 tahun yang selamat dalam peristiwa maut dugaan keracunan makanan yang menewaskan ibu kandungnya dan kedua kakaknya, kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini, belum ada satupun pihak keluarga yang menemani. Untuk menghibur serta memulihkan kondisi korban, Kapolres Metro Bekasi Kota bersama dengan jajarannya mendatangi korban. Selain itu, demi keamanan korban, personil polisi wanita disiagakan setiap hari untuk menjaga korban. Sementara itu, Dede, salah satu korban yang selamat yang merupakan adik ipar korban, hingga kini masih dalam perawatan di ruang ICU dan belum dapat dimintai keterangan. Hingga kini, pihak kepolisian pun masih menyelidiki kasus ini. Intinya kami, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Petugas sejauh ini telah menyerahkan 14 sampel makanan dari lokasi kejadian.
Selain itu, kepolisian telah memeriksa dan memanggil 7 orang saksi, diantaranya tetangga, pemilik kontrakan, serta mantan suami korban. Sebelumnya, pada Kamis pagi kemarin, warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan satu keluarga terkapar di dalam rumah kontrakan. Dengan kondisi mulut mengeluarkan busa yang diduga mengalami keracunan makanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan peristiwa sekeluarga diracun di Bekasi, Jawa Barat, kita terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di tempat kejadian perkara. Selamat siang, Rahmat. Bagaimana kondisi di TKP saat ini dan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Ya, Nabila, persis di belakang kami ini lokasi di mana satu keluarga mengalami dugaan keracunan makanan, di mana ketiga korban dalam rumah ini meninggal dunia. Sedangkan untuk satu orang korban yang merupakan adik ipar dari korban sendiri masih dalam perawatan di RSUD Bantar Gebang. Sedangkan anak korban yang masih berusia 5 tahun yang selamat dalam peristiwa ini juga masih dalam perawatan di rumah sakit Bantar Gebang. Adapun peristiwa ini terjadi pada Kamis kemarin, di mana sebelum kejadian korban sempat membeli kopi di warung yang tidak jauh dari lokasi kami melaporkan ini. Bahkan berdasarkan keterangan pemilik warung yang kami dapat bahwa salah satu korban yaitu ibu korban ini sempat menyatakan kepada pemilik warung bahwa dirinya akan dijemput oleh suaminya malam ini. Namun para tetangga walaupun dan ketua RT setempat pun tidak mengetahui yang mana itu suami dari korban itu sendiri. Sedangkan pasca kejadian ini suami korban pun tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan hingga kini pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan pencarian terhadap suami korban. Demikian, Nabila. Oke, rekan Rahmat Hidayat, tadi Anda katakan ini kopi dari rumah, jarak pembelian kopi dari rumah ini apakah cukup dekat? Bisa tunjukkan kepada kami seperti apa di sana? Ya, sempat kami laporkan bahwa antara rumah kejadian ini dengan warung kopi ini berjarak sekitar antara 50 meter dari tempat lokasi kami melaporkan ini. Bahkan dari warung para korban ini sebelum peristiwa naas yang menimpa korban ini sempat membeli kopi yang ada persis di depan kami ini melaporkan. Inilah warung kopi yang sempat korban membeli di sini. Ya, rekan Rahmat Hidayat, ini hubungan dengan suami korban ketika itu seperti apa ketika membeli kopi? Untuk yang membeli kopi sendiri berdasarkan pengakuan dari warung setempat bahwa yang beli kopi itu bukan suami dari korban sendiri, melainkan adik ipar dari korban tersebut yang saat ini sedang dirawat di RSUD Bantar Gebang. Untuk sementara ini kami pun ingin lebih jelasnya, kami pun melaporkan langsung mewawancarai salah satu warung tempat kami melaporkan. Izin Bu, maaf Bu, dengan siapa Bu? Ibu Ami. Maaf Bu, berdiri dikit Bu. Ibu, tolong dijelaskan Bu, awalnya si korban ini membeli kopi lagi mana Bu? Tolong dijelaskan Bu. Awal. Ke sini Bu. Akhir mulai Ya, beli kopi. Habis sholat maghrib, 6:30 beli kopi 5 set, air 1 galon. Udah gitu aja. Kopi hitam. Ya, rekan Rahmat,
Rekan Rahmat, Ya. memang dapat dipastikan keracunan ini karena pembelian kopi di warung tersebut? Kami pun belum bisa memastikan karena berdasarkan belum mendapat informasi dari pihak kepolisian. Demikian, Bram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Rahmat Hidayat langsung dari lokasi. Kami masih menanti update terbaru dari Anda, pasti dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Rahmat Hidayat. Siap. Seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam atau MAPALA di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi karena menduga telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban. Firendi Marjevi, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam atau MAPALA di Dusun Bara-Baraya, Desa Binto Manurung, di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 13 Januari lalu. Pihak panitia menyebut korban meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau diksar hingga mengalami sesak nafas. Saat itu panitia langsung memberikan bantuan oksigen kepada korban. Namun naas, kondisi korban semakin memburuk. Itu pada tanggal 13 kemarin malam itu tanggal 13 Januari sekitar pukul 20:40 almarhum itu dia mengeluh kecapean, terus dia sementara berjalan dia langsung duduk, terus dia bilang capek kan. Sementara pihak keluarga mengaku baru diberitahu kondisi korban setelah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Grace Telina, Kota Makassar. Dia setelah kami dengar ternyata dia sudah meninggal. Nah, kami meninggalnya di mana? Apakah di atas gunung saat mengikuti orientasi atau di rumah sakit? Sudah di gunung ikut orientasi. Dia di puncak, dia sesak nafas. Setelah melihat foto jenazah korban, keluarga mengaku melihat sejumlah lebam di tubuh korban. Keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Maros, Sulawesi Selatan atas dugaan adanya kekerasan fisik terhadap korban. Kayak ini kan baru dilihat fotonya itu banyak lebam-lebamnya. Menurut keluarganya ada dugaan apa? Mungkin kekerasan. Gitu. Sebaliknya, panitia pendidikan dasar MAPALA menepis dugaan kekerasan fisik pada korban. Menurut panitia, kegiatan yang dijalani korban dan puluhan peserta lainnya hanyalah latihan fisik seperti lari, senam, dan berenang. Sementara itu pihak keluarga berencana akan memakamkan korban hari ini di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.